Di sini aku pengen share untuk teman-teman yang masih muda, yang masih berusia 20 tahunan, bahkan yang baru lulus kuliah, untuk kalian jangan pernah ragu untuk mengambil resiko-resiko yang besar. Karena kenapa? Karena kalian masih muda dan kalian masih punya banyak waktu. Jikalau kalian gagal, bahkan ke nol pun, kalian masih bisa memulainya lagi karena waktu kalian masih banyak. Berbeda dengan teman-teman yang sudah dewasa, yang udah mulai berkeluarga, yang udah umur di atas 30, itu akan sangat berbeda saat ingin memulai bisnis atau memulai mengambil resiko-resiko karena terlalu banyak tanggungan-tanggungan yang ada di belakangnya. Jadi untuk anak-anak muda, jangan pernah ragu kalian untuk ambil resiko. Resiko yang paling besar itulah opportunity terbesar kalian. Jadi untuk teman-teman semua, tidak ada tempat kerja yang nyaman, tidak ada bos yang nyaman, dan tidak ada bisnis yang mudah. Karena apa? Kita perlu realistis aja. Dalam kita mencoba menghasilkan uang, tidak ada yang mudah teman-teman. Untuk mencapai itu semua, kita tidak butuh kenyamanan. Karena yang kita cari adalah uang. Jadi untuk teman-teman semua yang masih muda, kejarlah mimpi kalian sejauh apapun itu, terus berjuang dan hadapi semua rintangan di depan. Karena ya itu tadi banyak banget teman-teman atau adik-adikku lah yang baru-baru mulai kerja, baru mulai mencoba bisnis, kesandung dikit, aduh kayaknya aku butuh healing gitu. Aduh kayaknya aku harus begini. Waduh digaji segini nggak mau, digaji segitu nggak mau. Maunya langsung gaji yang level manager. Itu nggak bisa teman-teman. Kalian harus step by step, kalian harus laluin semuanya dengan pelan, tapi kalian udah tahu tujuan jelas kalian apa. Karena jika kalian tidak punya tujuannya, kalian akan bingung hidup ini mau dibawa kemana gitu. Sama seperti saya dulu dari awal meniti karir, tujuan jelas saya adalah saya mau cari uang. Bahkan dulu pernah saya waktu di interview di salah satu perusahaan, itu nggak banyak bicara, HRD langsung tiba-tiba udah besok mulai kerja. Pertanyaannya cuma satu dan saya jawab dengan lantang waktu itu, ditanyakan ke saya, apa yang kamu cari, kata dia. Saya langsung jawab, refleks saya jawab, saya bilang saya cari uang. Karena kalau saya butuh kerjaan, saya nyapu jalan aja udah kerja. Tapi yang saya cari adalah uang, semua tentang uang. Gimana caranya saya bisa mengumpulkan uang yang banyak di usia muda. Jadi buat teman-teman semua, jangan pernah merasa sekali gagal langsung menyerah. Jangan teman-teman. Hidup kalian masih panjang dan kalian pasti pernah mendengar kata-kata ini. Udah, ini dunia aja. Nggak usah terlalu dikejar. Dunia ini sementara. Percayalah teman-teman, tahu itu kalimat dari orang-orang yang malas. Kalian harus rubah hidup kalian. Emang kalian mau seumur hidup kalian melihat orang tua susah, bapak susah, ibu susah, saudara susah. Kalian nggak boleh egois, saya udah pusing mikirin hidup. Nggak bisa gitu teman-teman. Tanggung jawab di pundak kita. Apalagi untuk kalian yang laki-laki. Kalian laki-laki harus punya jiwa petarung. Bahkan saya pernah ketemu satu orang, sebenarnya sebentar mengeluh. Saya bilang kalau kebanyakan mengeluh itu ya mending nggak usah aja udah, nggak usah hidup sekalian. Karena itulah dunia. Apalagi laki-laki itu yang dihadapin cuman masalah aja, seumur hidup itu. Yang dihadapin hanya masalah. Tidak bicara soal kebahagiaan, tidak bicara soal kesenangan. Boleh kalian tanya dengan uh, abang-abang kalian atau kakak kalian yang udah menikah, coba tanya ke mereka. Kalau Lebaran atau mereka Natal ataupun apapun lah, ada perayaan besar, apa sih yang mereka beli? Nggak ada. Tapi kalau untuk istrinya, untuk anaknya itu pasti yang terbaik. Laki-laki itu begitu. Laki-laki itu terbayar jika dia bisa membahagiakan anak istrinya, membahagiakan keluarganya. Memang terdengar ini semua tentang uang, tapi memang 90% permasalahan hidup kita itu bergantung dengan uang. Jika ada uang ya masalah makin makin mengecil. Jadi ini bukan tentang uangnya, tapi ini tentang value yang kalian punya. Jadi jangan pernah kalian berpikir kalian baru mulai bisnis atau kalian baru mulai kerja, kalian udah pengen bandingin value kalian dengan orang yang udah lama. Contoh misalnya kalian baru masuk kerja dengan gaji anggap let's say 3 juta misalnya.
Terus kalian merasa kok saya kayak dimainin aja ya, kerja lembur, terus digaji cuma 3 juta misalnya. Dengan di industri misalnya market kripto, dia tiba-tiba dia trading segala macam, itu dalam 1 jam dia menghasilkan 3 juta. Itu jangan pernah disamain teman-teman, karena memang dunia itu tidak adil dan kalian harus ambil bagian gimana caranya tingkatkan value kalian. Nah, yang saya heran dengan anak-anak muda ini, karena dulu saya pernah punya kedai kopi, itu banyak banget saya kenal dengan beberapa barista-barista saya dulu. Bahkan dulu sampai di 60-an barista lah waktu itu. Pengennya baru kerja terus langsung gajinya gede gitu. Nah itu nggak bisa teman-teman. Harus dibalik, mindsetnya harus dibalik. Dulu saya waktu kerja, gaji waktu itu cuma 1.200.000. Nah itu gimana caranya biar bos saya sungkan menggaji segitu. Jadi kita harus kerja di luar batas yang biasanya. Misalnya kamu harus melampaui KPI yang diberikan ke kamu harus lampauin itu, biar bosmu itu nggak enak untuk gaji kamu terlalu kecil. Dan itu juga walaupun bosmu juga nggak kasih gajinya, nggak naik-naik nih gajinya, ya tapi nilai dirimu tuh bertambah. Jadi jangan pernah berpikir harus uang di depan baru saya mau kerja, tapi kerja dulu. Baru kalian akan dapat bonusnya itu. Nah ini juga berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin teman-teman bakal pilih. Nah saran saya adalah jika kalian mengejar uang, jadi kalian harus bekerja dengan fokus terhadap result, terhadap hasil. Jangan menukar waktu kalian untuk uang. Contoh, saya kasih contoh. Kalau teman-teman yang kerja dari jam 9 ke jam 5, itu biasanya mereka menukar waktu mereka untuk uang. Tapi kalau saya lebih memilih untuk menjadi seorang sales di industri, entah itu sales properti, entah itu sales mobil, entah itu sales motor, yang akan dibayarkan sesuai dengan hasil yang kalian buat gitu. Jadi tergantung jualan kalian sebulan misalnya 10 unit, ya kalian akan dibayar lebih di situ. Jadi fokusnya di sana. Jadi jangan seperti orang-orang yang penting gaji pasti 1 bulan dapatnya misalnya 3 juta. Sedangkan yang jadi sales, dia punya opportunity untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih besar. Saya di umur 21 tahun, 20 tahun sampai 21 tahun itu bisa menghasilkan uang paling sedikit sekitar 15 juta rupiah di tahun 2012 waktu itu. Berbeda dengan waktu itu UMR masih di angka 2.200.000 sampai 2.500.000 waktu itu. Saya di umur segitu udah bisa hasilin segitu banyaknya karena saya mengejar penjualan. Karena basic saya adalah seorang sales. Nah, jadi teman-teman jika ingin make money, bekerjalah dengan prioritasnya hasilnya. Jadi bukan menukar waktu untuk mendapatkan uang. Dan itulah yang sering aku sampaikan ke teman-teman untuk mencoba kerja sebagai sales. Karena apa? Karena fokusnya adalah terhadap hasil, bukan menukar waktu untuk uang. Dengan pekerjaan itu, kalian akan bisa ketemu orang banyak. Kemungkinan lain itu akan muncul di saat kalian menjalaninya. Contoh misalnya, kalian akan ketemu orang-orang kaya yang beli mobil misalnya sama kalian, atau yang beli rumah sama kalian, itu kalian akan ketemu orang-orang yang punya duit. Jadi dari situ kalian bisa belajar banyak dengan customer-customer kalian. Misalnya orang ini baru beli mobil ini gitu. Kalian tanya, oh bisnisnya apa? Oh ini. Nah kalian bisa pelajarin itu. Gimana dulu cara suksesnya gimana? Gimana memulainya dulu ya gitu. Nah dari situ kalian akan punya networking yang sangat luas. Itu yang membuat saya sampai hari ini tuh punya banyak relasi di orang-orang yang memang punya duit gitu. Jadi sekali lagi untuk teman-teman yang baru lulus atau baru mulai bekerja atau berbisnis, fokuslah terhadap resiko-resiko yang diambil dan kalian ambil aja resiko-resiko yang berat, resiko-resiko yang besar, karena biasanya resiko-resiko yang besar akan mendapatkan reward yang juga besar. Jadi di saat kalian udah bisa make money dari sana, nah kalian udah harus planning kan uangnya mau dibawa kemana gitu. Tapi kalau untuk yang baru-baru aja ya kalian simpan aja dulu. Simpan aja tuh udah cukup. Karena apa? Di saat kalian udah punya bantalan uang yang cukup gede, kalian tuh akan sangat nyaman bergerak gitu. Kalian mau mulai bisnis apapun itu kalian udah nggak mikir
mau bisnis yang kalian bangun tiba-tiba bangkrut misalnya tuh nggak goyang sama sekali gitu loh, cara finansial kalian. Makanya sekarang tuh kan banyak banget sebenarnya anak-anak umur 20-an tuh udah bisa hasilkan ratusan juta bahkan miliaran rupiah gitu. Karena ya sekarang instrumen untuk kita bisnis tuh banyak, terus instrumen untuk kita investasi juga banyak. Jadi mungkin kalian akan mulai menaruh duit kalian entah investasi, entah yang aman-aman misalnya reksadana, kalau kalian belum berani yang high risk. Tapi kalau menurut saya, kalau kalian masih muda, ya kalian tinggal tinggal pelajari industrinya, kalian misalnya terjun di saham misalnya. Ya kalian terjunin aja semua di sana. Karena kalian kalaupun gagal ya kalian masih bisa mulai lagi gitu. Tidak ada tanggungan yang terlalu berat di belakang kalian. Jadi ya untuk anak-anak muda, berhentilah malas-malasan, semangat dalam mengejar mimpi kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya.